Pekatik itu sigap sekali. Karena sudah banyak prajurit yang sudah terkepung, banyak yang mati. Akhirnya ini kudanya Mbah Brotonegoro oleh Pekatiknya. Mbah Brotonegoro disuruh naik kuda. Langsung kuda itu dicambuk-cambuk, melesat lari ke arah barat laut. Arahnya yang ngidul ngulon. Ngidul ngulon akhirnya. Nah itu akhirnya pertempuran itu sudah dinyatakan karena pimpinan perangnya Mbah Brotonegoro sudah tidak ada, berarti kan menyerah lah. Sudah menyerah, kalah. Mbah Brotonegoro akhirnya naik ke Gunung Gombak. Gunung Gombak itu ya Gunung Gombak. Nah, di sana naik ke Gunung Gombak dalam rangka untuk apa? Untuk sembunyi. Mergo ning kono iki sebuah bukit yang tidak begitu tinggi, ya nek pomo mlaku munggah ngono ya kesel. Sampai tahu rono ya. Mulai. Selalu pemotoran. Nah, di sana nek bapak sampean wis pirsa. Nang kono ki dhuwur iki gak ana sumbere banyu. Ya ora ana uwit sing ning wowoane kae. Coba bayangkan, manusia, wong, terus saiki ning dhuwur gunung tanpa eneng panganan, tanpa eneng banyu babar bisa. Kayak padahal bulannya itu sudah bulan apa? November. Nah, ini kon mangan opo ning kono kuwi? Nah, dikepung oleh Belanda, di situ kok dipateni yoga. Ditokne dipancen karo londo disengaja dirasak patine mati kaliru. Dadi mati dalam keadaan kelaparan. Kejame kaya ngono kuwi lho. Alung to wong ki tembak dor pisan kayak bintang mati utawa dicekel, ditahan, apa piye dan lain sebagainya. Karuan. Tapi dibunuh perlahan-lahan. Dinteni sak matine. Ben keluwen. Lagi akhirnya sak Pekatike juga meninggal di sana. Nah, di situ asli namanya Gunung Gombak. Terus disalin namanya Gunung Nglarangan. Nyapa kok dadi Gunung Nglarangan? Sebab ketika Brotonegoro naik ke bukit itu, selama dijaga oleh tentara Belanda, oleh serdadu Belanda, tidak ada satupun orang pribumi yang diperbolehkan naik ke Bukit Gombak. Sebab apa? Dikhawatirkan kalau ada yang mengirim makanan. Oleh karena itu namanya dilarang. Wong-wong pribumi dilarang munggah nang Gunung Gombak. Akhirnya Gunung Gombak dilarang jenenge Gunung Nglarangan. Ya pokok Nglarangan. Dan kuwi nalika Brotonegoro ning dhuwur di atas bukit, ya, di bawah bukit dikepung oleh kompeni Belanda, serdadu Belanda, orang pribumi tidak boleh naik ke gunung itu, dikhawatirkan kalau mereka nanti ngirim makanan Brotonegoro. Sedulurku sekalian, setelah naik kepada puncak Gunung Gombak dan dibiarkan oleh Belanda di puncak gunung, sementara semua di kaki gunung dijaga oleh Belanda tanpa dikasih makan, tanpa diberi minum, bisa dibayangkan bagaimana keadaan Bupati Purworejo hingga beliau meninggal dengan di puncak Gunung Gombak yang kemudian disebut Nglarangan ini. Sedulurku, kita tahu perang Jawa adalah perang yang dipimpin oleh beliau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang sangat gagah dan pasukannya tersebar
kemana-mana. Kita tahu di Perang Diponegoro adalah perang yang besar, dahsyat, dan memakan banyak dana dari penjajahan Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa ini cukup 5 tahun, ya, 5 tahun, yakni di tahun 1825 hingga tahun 1830. Tetapi dalam 5 tahun ini benar-benar Belanda sangat kewalahan. Terlebih setelah penyerangan kepada keluarga Diponegoro di Tegalrejo, pasca itu Diponegoro menyusun kekuatan untuk membalas serangan. Dan dalam waktu singkat, Yogyakarta dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Dan setelah itulah meletus perang di mana-mana di tanah Jawa ini. Yakni perang terbuka semacam yang dilaksanakan oleh Pangeran Diponegoro. Memang pasukan Diponegoro berbagai jenis, artinya tidak hanya para prajurit, tetapi dia adalah orang-orang petani, orang-orang yang betul-betul membela tanah airnya bersama Pangeran Diponegoro. Kiai Mojo sebagai penasehat spiritual Diponegoro. Dan kita tahu juga ternyata di Polorejo ada satu pendukung, yakni beliau adalah Bupati Polorejo. Memang dalam perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini, sedulurku sekalian, penduduk banyak yang membantu para serdadu, para pasukan dari Pangeran Diponegoro. Dan juga tercatat bahwasanya pasukan dari Pangeran Diponegoro yang tewas mencapai ratusan ribu. Tetapi juga pasukan Belanda yang dengan persenjataan lengkap juga banyak yang tewas. Mungkin mencapai 8.000 dalam hitungan ya, yang tercatat demikian. Dan juga dari akibat perang ini, penjajah Hindia Belanda atau sebagai penjajah kelompok dari musuh atau dari Belanda ini juga konon dinyatakan karena perang Jawa ini Hindia Belanda harus mengeluarkan kocek besar, bahkan mengalami kerugian atau pailit yang diakibatkan oleh perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sedulurku, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Tentunya penyampaian ini banyak kurangnya. Maka untuk melengkapi kesemuanya, saya mohon dari panjenengan untuk memberi komentar. Sedulur, jangan lupa bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, saya tunggu subscribe dan like-nya. Training ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.